Tugas akhir akuntansi pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Rono Puspito dari kelas 18 DN. Perkenalkan, nama saya Ezra Abjadi Samasindro Raya dari kelas 18 DN. Perkenalkan, nama saya Saradana Febiana dari kelas 18 DN. Perkenalkan, nama saya Riki Biantoro. Perkenalkan Ibu, nama saya Yohanes John Muskulado. Saya dari kelas 18 DN. Jelaskan perbandingan antara penyusunan laporan keuangan secara komersial dengan laporan keuangan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan laporan keuangan secara komersial dan secara fiskal. Secara umum, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal berdasarkan standar yang digunakan, yaitu akuntansi dan perpajakan. Namun untuk laporan keuangan secara komersial, nantinya perlu melakukan rekonsiliasi fiskal atau yang sering disebut dengan koreksi fiskal. Menurut pendapat saudara, mengapa diperlukan pemahaman mengenai akuntansi pajak dan siapa sajakah pengguna laporan keuangan komersial dan fiskal? Saya akan menjelaskan mengapa diperlukan pemahaman mengenai akuntansi perpajakan. Karena menurut saya, akuntansi perpajakan merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami bukan hanya mereka yang bergelut di dunia keuangan, tapi wajib pajak juga harus memahami, dan tujuannya agar wajib pajak dapat mengetahui perhitungan yang benar. Dan siapa saja pengguna laporan keuangan komersial dan fiskal. Pengguna laporan keuangan komersial seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, manajemen, pemerintah, dan masyarakat. Pengguna laporan keuangan fiskal seperti fiskus. Pemahaman saya tentang akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah tujuan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Dan pemahaman saya tentang keuangan komersial dan keuangan fiskal. Yang saya tahu, keuangan komersial ada karyawan, pemerintah, dan pemegang saham. Dan keuangan fiskal yang saya ketahui ada fiskus. Kenapa kita harus memahami akuntansi pajak? Menurut saya, karena akuntansi pajak merupakan dasar untuk menentukan besaran pajak berutang suatu usaha. Apabila kita tidak memahami akuntansi pajak, maka kita tidak tahu transaksi-transaksi apa saja yang dikenakan pajak, dan kita akan sulit untuk menentukan besarnya pajak berutang. Untuk pengguna akuntansi laporan keuangan sendiri itu adalah para pengusaha ataupun para pebisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengapa diperlukan pemahaman akuntansi pajak. Akuntansi pajak berfungsi untuk strategi dalam perencanaan perpajakan di masa yang akan datang berdasarkan data pembayaran pajak dan hasil kinerja perusahaan pada periode sebelumnya. Lalu siapa sajakah pengguna laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal? Untuk laporan keuangan komersial yaitu kreditur, pemegang saham, karyawan perusahaan, manajemen, pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya. Lalu untuk laporan keuangan fiskal yaitu fiskus itu sendiri. Mengapa kita harus memahami akuntansi pajak? Akuntansi pajak itu adalah hal yang sangat penting karena itu menjadi dasar perpajakan yang akurat. Dalam dunia bisnis atau dunia keuangan, dengan pencatatan yang baik, dengan akuntansi yang baik juga, maka kita bisa mengetahui pajak atas transaksi yang lebih akurat, gitu, agar tidak terjadi kekurangan bayar atau kesalahan pada pembayaran, penyetoran, atau pelaporan. Pentingkah pajak bagi generasi muda seperti kalian generasi Z? Saya akan menjelaskan pentingkah pajak bagi generasi muda. Menurut saya sangat penting karena pajak itu merupakan instrumen yang sangat kuat bagi mendanai belanja negara. Dan menurut saya, negara yang kuat adalah negara yang mampu mengumpulkan pajaknya dengan baik. Dengan demikian, pentingnya generasi muda sekarang dibekali kesadaran akan menyisihkan penerimaan mereka bagi negara dalam bentuk pajak. Dan saya sangat setuju dengan Ibu Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan, yaitu bahwasanya membayar pajak adalah bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu negara yang maju. Sekian. Apa pekerjaan impian kalian dan jenis perpajakan apa saja yang kemungkinan akan kalian tunaikan ketika sudah bekerja nanti? Cita-cita saya adalah menjadi seseorang karyawan yang bisa mengabdi di suatu perusahaan selama puluhan tahun. Nah, aspek perpajakan yang akan dikenakan
terhadap pekerjaan saya, yaitu adalah PPh 21 karyawan orang pribadi. Untuk pekerjaan impian nanti yang saya akan dapatkan, mungkin sebelumnya saya mempunyai orang tua atau ayah saya yang bekerja di bagian barang dan jasa, khususnya desain interior, yaitu seperti wallpaper, karpet, dan sebagainya. Dan saya ingin melanjutkan usaha ayah saya. Dan untuk menunaikan jenis pajak nantinya, mungkin saya akan memilih jenis pajak bagi PPN karena sangat berhubungan dengan penjualan usaha ayah saya. Demikian. Impian saya adalah menjadi wanita karir yang bekerja di kantor, yang berarti pajak yang mungkin akan dikenakan pada saya adalah PPh pasal 21. Ini saya ingin menjelaskan impian saya ke depannya setelah lulus nanti. Saya ingin meneruskan pengusaha orang tua saya, dan jika saya ingin mengambil perpajakan, saya ingin mengambil jenis pajak kendaraan bermotor atau PKB. Impian saya ke depan setelah nanti saya lulus, saya punya rencana saya ingin terjun ke dunia musik, tentunya genre hip hop. Jika Tuhan berkehendak lain dan saya memasuki dunia perpajakan, saya akan mengambil jenis pajak penghasilan atau PPh. Sekian dan terima kasih. Apa pesan dan kesan kalian selama mengikuti perkuliahan perpajakan secara umum, secara khusus perkuliahan bersama saya? Pesan dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan dengan Ibu Trinik, tentunya saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah mengajarkan saya. Walaupun di setiap pertemuan saya jarang ikut Zoom, bukannya karena saya malas, tapi ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan. Dan pesan saya buat Ibu, tetap semangat dengan pengabdiannya, sehat selalu dan salam buat keluarga. Ya, selama mengikuti pelajaran Ibu Trinik, pesan saya, Ibu sehat selalu, semangat, dan tetap berjuang sebagai dosen. Dan kesan saya, diajar Ibu baik, ramah, dan mudah dipahami selama mengikuti pelajaran Ibu. Terima kasih. Kesan saya selama 1 semester ini bersama Bu Trinik cukup menyenangkan dan menegangkan. Terima kasih juga buat Bu Trinik udah selalu sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pesan saya, semoga Ibu selalu sehat selalu, tetap semangat, dan terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Pesan dan kesan saya selama mempelajari pembelajaran online akuntansi pajak bersama Ibu Trinik sangat menarik, sangat jelas, dan sangat mudah dipahami, terutama setiap Zoom online yang diadakan setiap harinya bersama Ibu Trinik. Walaupun sebelumnya saya minta maaf jarang-jarang mengikuti Zoom bersama Ibu karena ada suatu hal atau halangan yang saya tidak bisa jelaskan, tapi untuk kedepannya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Dan pesan saya kepada Ibu Trinik, semoga Ibu sekeluarga saya selalu tetap semangat mengajar mahasiswa seterusnya dan angkatan seterusnya. Demikian pesan dan kesan saya, semoga Ibu diberkati. Amin. Oke, untuk kesan-kesan saya selama diajar oleh Bu Trinik dalam matkul akuntansi pajak, pertama kesannya, walau di pandemi ini untuk mata kuliah yang harus praktek, kita dikasih tugas yang sesuai juga untuk kita belajar akuntansi pajak agar kita bisa merasakan langsung atau mempraktekannya langsung. Lalu untuk pesannya, semoga Ibu semakin bersabar, tetap semangat juga dalam mengajarnya, terus memberikan ilmu-ilmu yang baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selanjutnya akan Ibu ajar. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah mengajar kami selama beberapa semester yang kita lalui bersama Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Trinik.